Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke lah teman-teman, kali ini informasi akan saya berikan mengenai token WEMIC yang terjun payung ya teman-teman. Sudah berapa pekan ini mengalami crash. Berapa kali dia terjadi tragedi yang sangat mengejutkan para trader ya. Sehingga banyak yang cuan, dan kebalikan juga banyak yang sangkut bahkan yang rugi besar. Sekarang kita langsung saja masuk ke Indodax ya teman-teman. Kita lihat token WEMIC posisinya sekarang ya untuk para trader. Token WEMIC sekarang teman-teman itu masih posisi minus di min 6,42% dia. Posisi harga dia 6.920. Nah, token WEMIC ini teman-teman semalam itu sempat mengalami penurunan koreksi atau dam yang sangat signifikan, sehingga mungkin banyak juga teman-teman yang terkejut sehingga terjun payung semalam ya. Di posisi 6.900 menjadi ke 5.700 itu mungkin ada yang panik sell itu ya, karena ngeri-ngeri sedap juga kalau dia balik lagi ke harga 2.000 bahkan ke 1.000, karena WMIC masih situasinya gonjang-ganjing teman-teman ya, sangat mengkhawatirkan. Dan ini pada pagi ini dia recovery menuju ke 7.000 tetapi tidak tembus teman-teman. Dia tidak mampu menembus tembok 7.000 karena volume yang buy itu belum ada yang skala besar, sedangkan tembok penghalang di angka 7.000 itu banyak sekali. Tuh kita lihat di order book ya. Di order book ada yang ngantri jual di harga 69 6990 61 juta, 6989 21 juta. Setelah itu di 7.000 70 juta. Itu loh. Jadi dia untuk menyentuh 69 sekian itu agak, dari tadi sudah 1 jam tidak tembus-tembus. Kecuali ada yang buy skala besar juga untuk mengimbangi volume jual, bisa terbayar tembok 7.000 baru bisa dia recovery. Ini ada yang ngantri di buy 6922 17 juta, tidak seimbang, kecuali di sini 100 jutaan. Dapat barang ketika dia koreksi barulah bisa bayar dengan harga yang 7.000. Kalau tembus tembok 7.000 barulah dia mencapai bisa 76, 75 bahkan ke atas. Dan ini sangat berspekulasi ya untuk para trader. Kalau mau beli, kalau menurut saya lebih baik pantau dulu. Jangan sampai masuk sekarang, karena seperti kita ketahui token WMIC ini kalau dia sudah mentok tidak bisa menembus tembok, dia akan berbalik arah 100%. Jangankan mau bullish sehingga dia menjadi bearish ya, dia akan dump parah bahkan. Tuh tadi saya amati, ini sudah 1 jam lebih saya amati, lebih 2 jam 8 candle, berarti 2 jam 15 menit 1 candle. Gak kuat sampai ini gak kuat. Jadi dia untuk menerobos tembok 7.000 itu butuh perjuangan ya teman-teman. Jadi untuk para trader amati dengan cermat, jangan langsung ambil keputusan untuk buy. Posisi sekarang 6923 ini. Tembok ini sebetulnya nggak besar, tetapi berhubung belum ada volume beli yang tinggi, jadi belum bisa menembus. Sebetulnya nggak besar, cuma sekadar 100 juta lah paling. 680, 150. Yang 7.000 70 juta yang besar. 6990 61, 6989 21 juta. 80 150 juta cuma. Tapi 150 juta saja dia berat untuk tembus. Karena belum ada muatan dari volume beli ya. Kalau ada muatan dari volume beli yang senilai lagi segitu, tembus. Dan memang dia menyusun kekuatan dulu posisi sekarang supaya para trader pada masuk, karena dia menunjukkan indikasi untuk bullish, untuk recovery dari harga. Dia sudah minus seharian ya teman-teman. Dia ingin supaya
orang tertarik untuk membeli token WMX ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, mengapa token WMX ini terjun payung. Ya, sudah 3 kali berdarah, ya, sudah 3 kali crash dari 25.000 ke 5.400, recovery 14.000. Terjadi lagi insiden di harga 4 ribuan. Yang kedua, insiden yang kedua, PAM di 48, terjun bebas lagi ke 2.000. Itu banyak yang cuan bagi yang berani waktu beli 2050 ya. Bagi yang takut pasti cut loss. Waktu dia beli di harga 4.000 ke atas. Cut loss semua itu banyak. Jadi yang bertahan dia profit ratusan, 200% lebih yang bertahan. Yang cut loss mungkin rugi 100% atau 50% ya. Karena yang ngeri-ngeri sedap juga kalau dia menyentuh di bawah 1.000 ya. Dan mempunyai yang banyak ada uang dingin, dia siap serok kalau dia pecah 1.000, ternyata tidak. Tuh. Sekarang yang kita pertanyakan, mengapa token WMX ini menjadi crash, menjadi hancur dari harga 25.000 jadi sampai sekarang 6.900, dan bahkan waktu tragedi yang ketiga dia mengalami dampara itu sampai 2050. Apakah token ini akan scam atau token ini bermasalah di exchange lain sehingga membuat harganya hancur dan sulit untuk kembali lagi ke harga ATH sebelumnya 25.000. Coba kita pantau dulu teman-teman ya, kita lihat dulu di berita-berita yang tersebar mengenai token WMX ini ya. Seperti biasanya teman-teman, sebelum memasuki ke session informasi mengenai token WMX mengapa dia crash, tolong dibantu dulu ya teman-teman, di subscribe channel saya agar channel saya bisa berkembang dan bisa lebih maju lagi, dan tolong diaktifkan pula notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya tentang edukasi cryptocurrency, karena saya tiap hari mengupload video 2, 3, sampai 5 konten per harinya. Langsung saja teman-teman, tidak perlu lama, kita langsung masuk ke informasi mengapa WMX menjadi crash. Kita keluar dulu dari ini ya. Kita buka teman-teman informasi berita dunia atau berita media-media terpercaya di Google ya. Kita lihat dulu penyebab. Nih teman-teman, kita lihat. Nih, ini infonya insya Allah valid teman-teman. Jadi 5 bursa kripto Korea ini sepakat delisting token WMX, harganya langsung terjun bebas. Nah, ini penyebabnya teman-teman. Bursa perdagangan kripto Korea Selatan delisting WMX. Jadi Korea Selatan ini dia ada 5 exchange terbesar di sana itu menghapuskan token WMX. Entah masalah dia apa dengan developernya, yang jelas penyebab dia crash, terjun payung, berdarah karena dia delisting dari Korea Selatan. Bursa terbesar ada 5 bursa di sana ya. Dia delisting, makanya dia terjadi harganya hancur lebur ya. Kita lihat ini sementara WMX adalah token asli dari blockchain. Nah ini teman-teman, tindakan tersebut telah membuat harga token WMX anjlok 71,6% dalam 1 pekan. Tuh, diperdagangkan di level 24.000 hingga 26.000. Kini harga tokennya tersebut terjun bebas dan diperdagangkan di harga 6.000, sekian. Laporan dari CoinGecko. Tuh. 27 Oktober Daksa menunduh WMX. Kalau pihak WMX dia terus merilis pernyataan dengan mengklaim bahwa mereka telah dengan tulus menanggapi permintaan dan kekhawatiran yang diajukan oleh Daksa mengoreksi sejumlah masalah. Saya bahwa pasokan yang beredar yang telah dilebihkan oleh grup
Kalau pihak WMIC masih tetap optimis teman-teman. Dia tetap optimis bahwa ini akan pulih kembali. Ini tim WMIC tidak mengakui atau setuju dengan keputusan tidak masuk akal yang dibuat oleh Digital Asset Exchange alias DAXA. Sangat penting untuk dicatat bahwa yayasan belum mengedarkan satu pun WMIC lebih dari apa yang telah kami ungkapkan secara resmi sejauh ini, tulis terang dari pihak WMIC. Tuh. Sebelumnya Henry Cheng selaku CEO WeMatch secara rutin menginvestasikan sebagian gaji bulannya ke token WMIC sebanyak 8 kali. Laporkan membeli 18.000 token WMIC klasik. Tuh. WMIC akan terus mengerahkan upaya untuk menarik lebih banyak modal. Nah, dia mencari aset investor teman-teman. Jadi satu game blockchain mengumumkan pada November bahwa mereka telah mengumpulkan 46 juta dolar sudah menghimpun dana AS 46 juta dolar AS dari Microsoft. Nah, ini Microsoft turun tangan itu. Semoga WMIC ini dengan adanya Microsoft injek dana ya bisa kembali normal walaupun tidak kembali ke ATH sebelumnya 26.000 ya. Dan perusahaan manajemen aset Kiwos Securities dan Siham Asset Management. WeMatch dan WMIC akan terus mengerahkan upaya untuk menarik lebih banyak modal secara aktif untuk membantukan platform ekonomi digital global, kata Cheng dikutip di CoinGrab. Selain WeMatch berencana meluncurkan platform perdagangan seni digital NFT dan WeMatch telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun begitu, Korea Selatan adalah salah satu negara yang telah melarang game berbasis ini. Oke, dia ada listing di Korea Selatan dan juga tidak ketergantungan sama Korea Selatan nasibnya ya. Dia bisa listing lagi di negara-negara lain ya. Karena bukannya Korea Selatan itu penentu bahwa nasib sebuah token itu tergantung dengan exchange dia, walaupun exchange besar ya. Dan banyak negara-negara lain yang bisa untuk mengoptimalkan token WMIC dia listing di exchange terbesar ya. Yang penting dana itu sudah dihimpun. Nah, kalau memang cukong-cukong di Amerika itu mensupport kayak bos-bos Microsoft, itu kan bukan kacangan itu sama kayak Elon Musk tuh. Ya. Itu Bill Gates nih si Microsoft kan. Kalau dia mensupport atau menginjak dana ke token WMIC, dia akan bisa pulih teman-teman. Artinya pihak WMIC tidak menyatakan bahwa WMIC ini akan terjadi misalkan bangkrut ya, mengajukan pilot kayak token FTX kemarin ya, mengajukan pilot. Dia tidak, dia tetap optimis, bahkan dia akan terus membeli berapa WMIC yang sudah tersebar supply-nya dan terus menghimpun dana dengan tim Microsoft CS. Artinya kita trader juga agak tambah yakin ya dengan token WMIC ini, jangan khawatir terlalu mengkhawatirkan. Tetapi kita berharap kalau bisa WMIC ini kalau mau beli ya suruh dia tragedi lagi ya, yang keempat ya. Suruh dia hancur lebur lagi ke harga 1.000 atau pecah dari harga 1.000 ya ratusan perak sehingga kita bisa beli harga murah, dan dia silakan listing lagi di negara luar sehingga harganya naik lagi ya, supaya kita panen nih, panen raya ya dari WMIC. Tapi tetap WMIC ini dalam pantauan kita teman-teman. Oke, kita keluar dari berita, kita langsung saja masuk ke Indodax. Kita lihat lagi berapa posisi WMIC ya. Oh ya, kita masuk dulu teman-teman ke Coin Market Cap ya. Kita lihat dulu di Coin Market Cap, apakah WMIC sudah ada tanda-tanda indikasi baik ataukah cuma di Indodax di harga 6.900, sedangkan di CMC masih mengalami penurunan. Nih kita lihat WMIC di Coin Market Cap posisi sekarang 6882. Oh sama dia sinkron teman-teman, sama. Itu kalau setahun yang lalu WMIC ini teman-teman lihat tuh 150.000, 692. Dahsyat itu, sama kayak Titan dia ini harganya 2 tahun yang lalu 4.000. Karena ada trouble di bursa Korea inilah makanya dia jadi terjun bebas. Nah, itu masalah internal antara debt dengan pemilik bursa ya. Kita nggak tahu ya masalah apa ya. Yang jelas informasinya begitu. Dia mengalami crash terjun payung karena itu.
5 bursa terbesar di Korea Selatan ini mendelisting token WMX, sehingga token WMX berdampak sangat buruk sekali posisi sekarang. Kita langsung masuk ke Indodax, kita keluar dulu teman-teman dari Trust Wallet. Dari Coin Market Cap kita keluar, kita langsung saja masuk ke Indodax lagi. Kita lihat analisa teknikal ya, candlesticknya token WMX hari ini. Apakah berpotensi untuk dibeli atau kita hanya cukup mengamati dulu token WMX. Tuh, marketnya teman-teman, WMX ini posisi sekarang masih mengkhawatirkan kan. Tuh, dia mau menembus tembok 7.000, sangat berat sekali. Tetapi sudah ada yang ngantri nih teman-teman. Paus yang agak sedikit setengah paus lah ini ya, ikan patin ini. Karena dia ngantri di harga 6.960 juta. Dan yang lain belum ada. Masih pada tidur nih yang beli-beli skala besar nih. Tuh tembok tuh 691 juta, 7.067. Ya enggak besar ini, memang sengaja belum untuk dia menjebol tembok. Dia masih cari muatan terus, muatan pembeli ya. Dikasihnya ngantri dulu di harga itu. Nah, setelah sudah masuk kita di harga 6.900 baru dikasihnya spot jantung kita. Didamnya mendadak lagi ke 3.000. Banyak yang panik, meloncat lagi teman-teman. Hebat nih WMX. Token yang fenomenal dalam bulan-bulan ini. Para trader selalu fokus kepada WMX, yang para scalper maupun holder ya. Karena yang holder berharap kalau dia recovery ke harga 20.000, 24.000 lagi, sedangkan yang scalper mengharapkan dia dampara masuk ketika dia recovery, walaupun tidak kembali ke ATH sebelumnya, lepas lagi karena pemburu cuan harian dan pemburu cuan zaman ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin memasuk token WMX, tetap analisa dulu karena candle sudah menunjukkan indikasi mengkhawatirkan. Dengan dia 6.900 dengan candle merah ini bisa terjadi dump secara mendadak, karena kita tahu siapa WMX. WMX koin misterius ya, token yang bikin kita spot jantung, yang bisa kita memberikan kita cuan mendadak, tapi bisa merampok uang kita secara mendadak juga. Dan segala keputusan ada teman-teman untuk membeli token WMX, karena token WMX perlu dianalisa sedetil mungkin untuk membelinya agar tidak terjadi sangkut dan mengalami kerugian. Ya teman-teman, semoga kita cuan terus dalam trading. Dan cukup di sini dulu mengenai penyebab turunnya token WMX, dan semoga bermanfaat konten saya yang kali ini. Dan seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa dibantu di subscribe channel saya ya, agar channel saya bisa berkembang, dan diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video saya yang selanjutnya tentang edukasi kripto. Karena tiap hari saya mengupload 3-5 video per harinya membahas mengenai edukasi kripto dan informasi kripto yang bermanfaat. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.